semua itu ada resikonya gitu. Tapi kalau semua itu dilakukan dengan semangat yang tinggi, niat yang kuat, niatnya itu untuk membantu yang lain. Motivasinya adalah membantu, berguna bagi manusia yang lain, insya Allah keuntungan itu akan menyertai. Tatkala sedang semangat, bisnis sudah semangat, semua usaha sudah dicoba gitu. Kemudian hasilnya itu masih jauh dari harapan gitu ya. Ikut investasi yang jumlahnya itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Sampai 80 juta untuk investasi gitu. Ternyata kebalik 180, 200 mungkin 290 derajat. Perkenalkan, nama saya Jumena. Saya tinggal di Perumahan Pabuaran Indah, Cibinong, Bogor. Saya adalah pemilik dari usaha donat dengan label Jack Donat. Sebelumnya memang saya bekerja di outsourcing sebuah instansi, tepatnya PLN. Jadi saya jadi outsourcing. Karena outsourcing itu kerjanya kan nggak menetap gitu, nggak tentu tuh. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Jadi saya kadang juga ikut serabutan gitu, jual, coba-coba dagang apa saja itu. Kalau orang bilang sekarang sih palu gada gitu ya, apa lu minta gua ada-adain gitu. Sampai pernah jualan baju koko, jualan madu, jualan apa aja sih yang orang butuh, kemudian saya mampu bisa usahain, saya coba-coba untuk itu gitu. Awal-awal kita belum memikirkan untung, malah ya belum memikir untung, yang dipikirkan paling bisa jalan atau enggak gitu. Kayak contoh saja, saya pernah jualan madu gitu. Itu banyakan malah madunya itu dikonsumsi sendiri. Jadi nggak ketahuan apa untung apa rugi gitu ya, karena ini sifatnya coba-coba gitu, jadi masih meraba-raba, belum serius gitu yang ya, malah kebanyakan sih mungkin ruginya daripada untungnya. Yang paling sistemnya kepikirannya yang penting besok bisa buat belanja, udah gitu aja, berarti udah bisa jalan gitu ya. Karena itu tadi hanya kerjaan sambilan gitu, belum diseriusin. Sebenarnya prospeknya juga bagus karena kita itu sudah punya pekerjaan pokok gitu ya. Jadi bisa buat andalan lah istilahnya gitu. Karena saya juga kalau nggak bagus, saya nggak mungkin bisa bertahan sampai 10 tahunan gitu ya. Cuman ini aja kadang terlalu lama bekerja di satu bidang itu jenuh juga gitu. Kadang pingin coba-coba yang lain, pingin usaha apa begitu sih gitu. Jadi itu aja, sebenarnya prospeknya bagus gitu. Bahkan outsourcing pun, bahkan kita itu sudah bekerja itu nggak di wilayah Depok saja, Depok Cibinong saja, udah Jabodetabek gitu. Udah kita meluas ke Jabodetabek. Ya gitu tadi, karena terlalu lama di satu bidang, ya ada rasa jenuh juga, mungkin usia juga gitu ya. Kadang kalau sudah usia seperti ini, udah harus hati-hati, jangan sering-sering kena angin masuk angin gitu aja Pak. Kalau untuk keluarga sih support aja ya, baik mendukung saja selama pekerjaannya itu bisa diandalkan gitu. Jadi malah justru dengan kita usaha bisnis itu durasi untuk bisa bertemu itu lebih efektif malah gitu. Itu kalau waktu kita punya kerjaan di outsourcing itu, kerja berangkat jam 7 pagi, kadang pulang kadang malam, bahkan kadang suka nginep kalau misalkan
ada pekerjaan jauh. Tapi kalau di bisnis itu kita kan pekerjaannya sudah di dekat rumah gitu. Jadi durasi untuk efektif untuk pertemuan dengan keluarga malah lebih ini. Keluarga sih mendukung saja. Titik menentukan sebuah kesempatan sebenarnya ini ya. Jadi kita itu menentukan memanfaatkan ini sebuah kesempatan. Kalau ini nggak diambil, nggak akan mungkin kesempatan datang 2 kali gitu. Jadi begitu ada kesempatan, terus semangat masih ada, ya udah saya ambil kesempatan ini sehingga kemudian saya kuatkan niatnya, kuatkan tekadnya. Itu yang menjadi dasar daripada saya untuk terus berjuang untuk memilih bisnis sebagai usaha yang harus kita tekuni gitu. Ini kesempatan emas, kebetulan ada teman yang usahanya itu naik level, kemudian ini tidak terpegang gitu ya, ini akhirnya ditawarkan untuk saya yang melanjutkan. Akhirnya udah, ini saya ambil kesempatan ini, saya yang melanjutkan, saya membangun kembali dari titik awal bersama-sama dengan rekan-rekan lain, kita coba terus gitu ya. Alhamdulillah ternyata bisa bertahan sampai saat ini gitu. Donat itu awalnya saya juga blank sama sekali gitu, belum mengerti tentang ini kuliner ini donat gitu ya. Karena dari elektrikal gitu, dari yang bahan keras pindah ke bahan yang lunak, kemudian nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Tapi kemudian karena saya bergerak, saya mencoba untuk bertanya ke sana kemari gitu ya. Kemudian buka-buka di YouTube atau di internet gitu, cara-cara pembuatan donat, cara pembuat topping yang kemudian itu kita aplikasikan ke pembuatan donat itu. Awalnya banyak sekali varian-varian, ada coklat, ada seres, ada kacang, ada dustin, banyak dong. Coklat pun bisa divariasi bermacam-macam gitu. Dari 12 varian rasa, 30 varian rasa gitu ya. Kemudian mengerucut kembali kepada pasar gitu ya. Pasar yang menghendaki itu bagaimana gitu. Yang orang suka itu yang kayak apa? Orang suka, terus kemudian diakumulasi atau dikonversi dengan kebutuhan bahan pokoknya ini gitu. Ini bahan pokoknya ini kalau dibikin mampu nggak dijual ke masyarakat, mampu nggak dijual, artinya mampu itu seimbang nggak antara pembuatan dengan nanti yang dijual gitu. Akhirnya mengerucut kepada 6 varian aja gitu ya. Yang kemudian di masyarakat itu diminati dan harga jualnya pun tercukupi gitu. Awalnya memang itu tadi ya, terkadang mungkin sih kalau saya bilang manusiawi gitu ya. Tatkala sedang semangat, bisnis sudah semangat, semua usaha sudah dicoba gitu. Kemudian hasilnya itu masih jauh dari harapan gitu ya. Kemudian ada penawaran-penawaran yang kayaknya itu kok menggiurkan gitu ya. Saya pernah ikut investasi gitu ya. Walau alam ini investasinya bodong atau memang saya yang memang nggak tahu gitu ya. Mungkin karena pengetahuan saya yang masih
masih terbatas itu ya. Ikut investasi yang jumlahnya itu mengambil daripada modal untuk usaha ini gitu, nggak tanggung-tanggung gitu ya, sampai 80 juta untuk investasi gitu. Karena janjinya yaitu janjinya memang manis gitu, walaupun saya juga sebelumnya itu udah pernah pengalaman tertipu, tapi ini padahal modelnya model penipuan yang sama, yang hanya caranya itu yang apa ya, diperhalus, dimanis-manisin sehingga terbuai. Apapun nasihat dari teman, kawan gitu ya, itu kayaknya sudah tidak ada harganya lagi karena sudah terbuai. Wah, ini tidak akan mengganggu usaha, tidak akan mengutik-utik modal untuk usaha. Apalagi ini dijanjikan investasinya itu income-nya tiap hari gitu. Gimana yang gak tergiur, gimana? Bahkan sampai terbersit begini, udah bisnis ini lah, bisnis apa namanya, kita biar dikesampingkan, yang utamanya ini apa, investasi ini. Ternyata kebalik 180, 200 mungkin 290 derajat. Itu istighfar saja saya sama Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, hanya menjadi pelajaran buat saya dan rekan-rekan yang lain, tidak tergiur dengan bisnis yang kayaknya tidak real gitu. Tapi kembali lagi gitu, memang bujukan-bujukan itu terlalu manis gitu. Jadi kita itu yang kadang kalau nggak hati-hati ya sudah benar-benar terlena gitu. Apalagi kondisinya kondisi yang memang lagi terdesak, lagi butuh banget gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran saya, kami gitu ya, yang mengalami, mungkin hanya saya aja gitu. Jangan ada lagi pengalaman yang kayak gini di teman-teman atau rekan-rekan gitu. Apa bisnis traffic dia, traffic yang saya lupa namanya itu ya, bisnis traffic yang ini ada dua pilihan, mau walas uang atau emas itu. Kemudian disarankan untuk emas karena apa? Kelebihannya kalau bisnis emas itu tidak, harganya stabil gitu, tidak seperti dolar gitu. Kalau dolar kan kadang naik turun. Tapi ya semuanya itu hanya apa sih ya, pemanis muslihat, tipu muslihat saja kayaknya sih begitu ya. Jadi yang membuat orang itu gampang terlena, apalagi dengan bermacam-macam kebutuhan, bermacam-macam yang apa namanya ya, harapan-harapan gitu, terbuai oleh harapan-harapan semu itu aja. Ya, buat rekan atau teman-teman atau keluarga saya gitu, bahkan itu yang saya heran itu, ini malah justru saya tawarkan ke saudara-saudara saya gitu, ikut ini gitu. Inilah ya yang kadang apa namanya, harus memang benar hati-hati. Terus kemudian kita sering-seringlah sharing ke teman-teman kita gitu ya. Sering-sering karena terkadang kita di satu sisi itu pemikiran kita blank gitu ya. Blank karena apa? Karena sudah dijejali dengan janji-janji yang luar biasa itu. Jadi hati-hatilah kalau ada orang atau siapapun gitu ya, kalau dia menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, sudahlah, itu tipu-tipu, jangan diikutin. Sebelum nanti semuanya akan menyesal itu setelah kejadian, nggak ada yang menyesal di awal gitu ya. Silakan jadi untuk berhati-hati. Lebih baik kita usaha yang real saja, yang bisa dilihat oleh kita, bisa dikontrol oleh kita, itu ditekunin, apa namanya,
pupuk biar berjalan terus, dikembangkan terus gitu ya. Jangan mudah tergiur dengan rayuan-rayuan yang hanya menjanjikan janji-janji palsu saja. Kalau kita hitung-hitung kalkulasi, sebenarnya kita bingung juga nggak akan ketemu gitu kalau dihitung kalkulasi. Kalau kalkulasi itu 1 ditambah 1 harusnya 2 gitu. Tapi ini enggak, ini kalkulasinya nggak seperti itu gitu ya. Jadi kalkulasinya itu kalkulasi manfaat. Setelah saya mengeluarkan, misalkan saya mengeluarkan sampai 50 juta, 60 juta, terus kemudian manfaatnya itu banyak, itu kalkulasinya hilang, kalkulasinya nggak nyampe gitu. Itulah jadi yang kemudian membuat motivasi saya itu untuk tetap bertahan, tetap semangat gitu. Apalagi di saat kondisi seperti ini gitu. Awal-awal saya merintis itu harga itu masih stabil, kemudian begitu baru berjalan ada pandemi yang itu berpengaruh besar terhadap kelangsungan produksi juga gitu ya. Produksinya kita susah untuk memasarkan, terus membeli barang bakunya pun kita seolah-olah diintai gitu kan. Kita udah nggak boleh berkerumun, nggak boleh terlalu lama gitu. Jadi itu yang kalkulasi itu kalau yang kita hitung secara materi itu akan nggak bakalan ketemu gitu. Tapi kemudian kita memikirkan lagi, oh ya, ini manfaatnya banyak. Teman-teman kita yang akhirnya anaknya bisa meneruskan sekolah ke pesantren, ada yang teman-teman kita yang akhirnya masih bisa menyambung untuk beli beras. Ini kalkulasi yang membuat semangat tetap untuk produksi ini. Tentunya saya itu bukan Superman gitu yang bisa bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri mungkin hasilnya juga nggak akan maksimal. Makanya saya buat tim gitu. Kemudian dari tim inilah yang bisa mensupport kinerja dan pemasaran dari usaha kami ini gitu ya. Kami ada tim produksi itu awalnya 4, kemudian karena ternyata bisa bertahan dan malah berkembang, kemudian sampai 8 personil untuk tim produksi. Untuk pemasaran kami juga mempunyai tim gitu ya. Awalnya memang timnya ya sedikit, tapi kemudian dari mulut ke mulut, dari saya menawarkan ke orang gitu, itu yang menjadi tim pemasaran. Jadi kami tidak memasarkan sendiri. Ada juga sih memang beberapa yang sedekat-dekat sini itu pada mengambil sendiri ke sini gitu ya, ada gitu. Cuman yang paling banyak itu tim pemasaran pada ngambil ke sini. Jadi sistemnya gitu, sistem putus. Jadi nanti dari tim pemasaran itu beli cash. Nah, beli cash terus dijual ke warung-warung. Dari situlah tim pemasaran itu mengambil kelebihannya gitu. Untuk saya sendiri cash mengambil kelebihannya dari tim pemasaran tadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu yang tercatat itu ada 14 tim yang memasarkan gitu. Donatnya besar. Banyak, bahkan dari respon ibu-ibu yang suka makan itu ya, itu malah bahkan mengatakan
ini terlalu besar gitu. Jadi saya kalau makan itu nggak habis, makan satu itu kenyang gitu ya. Jadi keunggulannya donatnya besar. Terus yang kedua dari bahan dengan bahan yang memang bermutu tinggi ya. Jadi ini bukan ini karena donat itu harus diperlakukan secara khusus. Dia kalau pakai bahan baku yang protein rendah, donat nggak ngembang. Karena sudah berapa kali dicoba dengan terigu yang proteinnya rendah, itu susah ngembangnya. Jadi donatnya kecil. Udah gitu 2 hari itu sudah keras donat itu. Udah nggak enak lagi gitu. Cuman dengan terigu yang protein tinggi itu, donat kami mempunyai keunggulan bisa bertahan 3-4 hari itu masih enak konsumsi gitu. Itu sih keunggulan. Terus yang lainnya higienis karena donatnya itu dibungkus lagi dengan plastik gitu. Di tempat yang lain kan ada yang donatnya terbuka gitu. Cuman ya itu kita hanya untuk menyasar ke warung-warung saja gitu, belum sampai ke nanti kedepannya sih berharap ini bisa lebih naik tingkat lagi, naik ke departemen atau ke itu gitu. Alhamdulillah walaupun waktu itu pandemi dan pemasarannya itu agak susah, tapi stabil gitu. Waktu masih pandemi kita bisa produksi per hari 200. Kemudian malah semakin kesini makin naik gitu. Bahkan puncaknya itu pernah sampai 500 lebih, 500 box gitu. Satu boxnya 12 piece gitu. Pernah sampai 500 box gitu. Itu capaian yang alhamdulillah, mungkin karena itu tadi mungkin banyak kelebihan atau keunggulan di samping mungkin ya ada juga kekurangannya gitu. Tentunya ini juga menjadi pertimbangan saya kenapa saya semangat untuk tetap menekuni bisnis donat ini gitu. Ya kebahagiaannya ini yang tentunya menjadi motivasi ya. Motivasi kami untuk menjadi khairunas anfa'uhum linnas itu. Yang menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain gitu. Karena pernah waktu lagi langkanya minyak gitu, itu nggak produksi sampai 3 hari, itu tim pemasaran sudah teriak-teriak, ini udah 2 hari nggak makan ini. Ini yang menjadi ini memang diandalkan oleh teman-teman yang lain gitu. Ini menjadi sumber penghidupan dari teman-teman yang lain. Kalau saya nggak produksi, bagaimana dengan yang lain gitu. Sehingga ya walaupun sesulit apapun, kalau memang masih bisa dijangkau ya tetap produksi gitu. Kayak seperti sekarang ini gitu. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri manakala bisa meringankan permasalahan dari teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang kita bisa membantu meringankan teman-teman yang lain, itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Termasuk juga kebetulan saya juga orang tua sedang sakit gitu ya. Saya bisa sedikit fokus untuk memperhatikan kondisi orang tua, sementara bisnis di sini juga masih bisa berjalan. Itu sih menjadi kebahagiaan saya gitu. Siapapun yang ingin bekerja sama dengan kami sangat terbuka. Silakan misalkan ada yang mau bergabung dengan kami membuka lebar-lebar untuk ayo sama-sama bergabung, membesarkan usaha kami.
Dengan cara apa? Bisa menjadi reseller atau bisa membuka usaha kios tersendiri, terus kemudian kami supply, itu bisa. Jadi ayo teman-teman yang mau berjuang bersama-sama membesarkan usaha bisnis, silakan bergabung dengan kami. Mari sama-sama majukan usaha, mari sama-sama membesarkan bisnis. Adapun untuk yang reseller itu nanti akan ada harga khusus. Jadi silakan kita bisa ketemuan ngopi bareng, ngobrol-ngobrol santai. Insya Allah nanti saya akan kasih harga khusus untuk para reseller. Tapi untuk saat ini belum merekrut untuk tim produksi. Kami hanya mengajak teman-teman yang mau menjadi tim pemasaran atau reseller, silakan. Ayo sama-sama kita besarkan usaha, sama-sama kita berbisnis. Bagi teman-teman yang ingin berjuang, bergabung bersama kami untuk membesarkan usaha kami di Jack Donat, bisa datang langsung ke tempat produksi kami di Perumahan Wabuaran Indah untuk kita sharing-sharing atau kita ngopi, istilahnya ngopi bareng gitu. Silakan, kami terbuka. Kami ini produksi sini itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jadi silakan kalau mau datang, mau berkunjung itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Kecuali hari Sabtu libur. Silakan untuk datang saja ke tempat kami. Bagi yang ingin latihan atau ingin melihat-lihat juga silakan saja gitu. Barangkali nanti menjadi inspirasi untuk usaha-usaha teman-teman sekalian. Sebetulnya sih awal-awal kami itu silakan untuk diambil dulu saja gitu ya. Silakan ambil barang kami donat, silakan ambil dijual. Besoknya setelah terjual baru disetor. Namun dengan sistem seperti itu ternyata setelah berjalan itu kendalanya banyak gitu ya. Ada yang karena mungkin tidak semangat ngambil, sudah 3 kali ngambil, udah nggak balik lagi. Sementara kan saya perlu modal untuk berputar gitu. Jadi untuk saat ini kalau ada yang ingin bergabung menjadi reseller, ngambil, bayar, habis ngambil lagi, bayar, seperti itu. Itu saya tidak membatasi gitu, tidak membatasi minimal berapanya, karena saya pun mengerti kalau orang yang sedang merintis usaha itu terkadang juga mereka mempunyai keterbatasan gitu. Ada yang memulai dari 2 box, 5 box jalan, 3 box bahkan gitu. Silakan ambil gitu. Silakan aja kalau misalkan 3 box, syukur-syukur nanti ada yang ibu-ibu bahkan ibu-ibu gesit. Awalnya itu ngambil 5, sekarang itu setiap hari itu paling sedikit 25. Satu box isinya 12 piece. Ya. Berapa rupiah? Untuk rupiahnya di eceran 3 ribuan, total 36.000. Ini kalau dilihat dari survei, donat itu dari saya kecil itu sudah ada dan sampai sekarang pun ada. Dan saya berkeyakinan kuat bahwa sampai anak saya tua pun pasti akan ada donat. Ini yang menjadi motivasi usaha donat pasti akan menjanjikan income, menjanjikan usaha ini bisa untuk menopang untuk kebutuhan hidup gitu. Jadi
jangan takut kalau usaha itu nanti bangkrut. Bangkrut mungkin iya gitu ya, pasti ya ada, karena semua itu ada resikonya gitu. Tapi kalau semua itu dilakukan dengan semangat yang tinggi, niat yang kuat, terus yang nggak kalah penting adalah niatnya itu untuk membantu yang lain. Jangan niatnya hanya ingin mencari keuntungan. Kalau kita hanya niatnya mencari keuntungan, nanti banyak kecewanya daripada senangnya. Tapi kalau kita motivasinya adalah membantu, berguna bagi manusia yang lain, insya Allah keuntungan itu akan menyertai kita. Tetaplah bergerak. Apapun usahanya, tetaplah bergerak. Karena dengan bergerak kita akan menemukan jalan yang nantinya akan dituju gitu. Dibandingkan kita hanya diam itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Jadi tetaplah terus bergerak, pupuk terus semangat, berikan manfaat buat orang sebanyak-banyaknya. Itu menjadi motivasi agar yang lain itu, yang baru memulai usaha, jangan patah semangat itu ya. Mungkin usahanya hari ini belum maju atau belum berhasil, tapi kalau terus bergerak, ini adalah awal untuk kita menemukan titik sukses. Tetaplah terus bergerak, jangan diam, jangan stagnan. Gagal mencoba. Tidak ada pengusaha sukses itu yang usahanya itu langsung mulus-mulus saja. Semuanya ada hambatan, ada rintangan. Tapi kalau kita tetap terus bergerak, tetap terus semangat, itu insya Allah akan mendapatkan hasil titik yang kita temui, titik di mana kita harapkan. Teruslah bergerak, jangan putus asa, jangan kalah dengan semangat gitu ya. Semangat yang harus diperkuat, tekad yang harus ditambah, kemudian jangan lupa kita tetap berdoa kepada yang memberikan rezeki kepada kita semua.